Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Debbie Rofiah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masuknya agama Islam di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih masuknya agama Islam di Indonesia, simak video selanjutnya. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai teori masuknya agama Islam di Indonesia. Terdapat 4 teori. Yang pertama yaitu teori Makkah, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Gujarat, dan yang terakhir yaitu teori Cina. Nah, kita akan menjelaskan mengenai teori Makkah dahulu, di mana teori ini menjelaskan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia dari Arab dan Madinah, yang diperkirakan masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka, T.W. Arnold, dan J.C. Van Leur, A.H. Jones Crawford, dan Ahmad Mansur Suryanegara. Yang kedua yaitu teori Gujarat, di mana agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau India masuk ke Indonesia pada abad ke-12 atau 13 Masehi. Yang ketiga yaitu teori Persia, di mana agama Islam masuk di Indonesia dibawa oleh para pedagang Persia pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Teori ini didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Omar Amir Hussein, yaitu teori Cina, di mana agama Islam penyebarannya melalui para pedagang Cina yang singgah ke Indonesia, kemudian menyebarkan agama Islam ke para pedagang-pedagang yang mereka temui. Teori ini didukung oleh Slamet Muljono dan Sumanto Al-Qurtubi. Selanjutnya yaitu jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu jalur pernikahan, di mana Islam masuk ke Indonesia salah satunya yaitu berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Umumnya, saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putri-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil yang sangat besar dalam penyebaran Islam di tanah air ini. Yang kedua yaitu jalur pendidikan, di mana Islam menyebar melalui jalur pendidikan. Jalur ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya yaitu di Indonesia. Para dai ini menyebarkan agama bukanlah para pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting, sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai atau sepanjang jalur perdagangan akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia yang bagian timur. Dalam menyebarkan melalui pendidikan, para dai membuat pondok pesantren untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Selanjutnya yaitu jalur perdagangan, di mana Islam diperkirakan masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul dengan Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur lainnya. Jalur perdagangan merupakan jalur yang paling utama dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, karena pada zaman dahulu para pedagang yang datang ke Indonesia tidak hanya berdagang, melainkan mereka juga menyebarkan agama-agama Islam di Indonesia. Yang keempat yaitu melalui jalur dakwah, di mana penyebaran agama Islam melalui jalur dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat langsung di kediaman masing-masing, sehingga proses jalur dakwah ini dilakukan secara damai dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menggunakan jalur kesenian, di mana para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela.
cara dakwah ini dilakukan oleh para wali songo atau 9 wali penyebar Islam di Jawa. Akulturasi budaya sudah berlangsung sebelum masuknya Islam, yakni akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan Hindu. Kemudian akulturasi terjadi lagi setelah agama Islam masuk bersama nilai-nilai kebudayaannya. Salah satu media penyebaran agama Islam melalui kebudayaan adalah dengan menggunakan wayang kulit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan agama Islam itu mudah diterima di Indonesia. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, mengapa kok bisa mudah diterima di Indonesia? Ada beberapa sebab mengapa agama Islam sangat mudah diterima di Indonesia. Yang pertama yaitu syarat untuk masuk agama Islam sangatlah mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berisi pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua yaitu upacara-upacara dan ibadah dalam agama Islam dilakukan dengan mudah dan sangat sederhana. Yang ketiga yaitu adanya faktor politik yang ikut memperlancar penyebaran Islam di Indonesia, yaitu masa keruntuhan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat yaitu agama Islam itu tidak mengenal sistem kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Karena agama-agama sebelum Islam itu mengenal adanya kasta. Yang kelima yaitu proses penyebaran agama Islam di Indonesia ini dilakukan secara damai tanpa kekerasan dengan menggunakan pendekatan budaya yang disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, yaitu dengan mengakulturasikan budaya yang sudah ada dengan agama Islam. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu Islam ini bersifat terbuka karena setiap muslim merupakan pendakwah bagi agamanya. Jadi semua itu bisa menjadi pendakwah atau bisa menyebarkan agama Islam tanpa mereka harus menjadi pendakwah atau sebagainya. Nah, itu tadi sedikit materi mengenai masuknya agama Islam di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.